Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan, atau dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan adad. Nah, dalam membahas bilangan ada dua istilah penting yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada adad dan yang kedua ada ma'dud. Apa itu adad? Adad itu menunjukkan kepada bilangan atau angka ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Wahidun, isnani, salasah dan seterusnya. Kemudian istilah yang kedua ada ma'dudun. Nah, kalau ma'dudun artinya yang dibilang. Misalnya 3 pisang. 3-nya tadi apa? Adad. Pisangnya ma'dudnya, yaitu atau yang dibilang. Atau misalnya 12 murid. Berarti ma'dudnya adalah murid, sedangkan 12 dia adalah adad. Oke. Nah, dalam membahas bilangan dalam bahasa Arab memang cukup lumayan ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita mau bilang 1 murid, 2 murid, 3 murid sampai 100, madudnya tetap murid. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu lain lagi. Nah, kita bagi ada 4 kelompok ya. Ada 1 sampai 2, 3 sampai 10, 11 sampai 99, kemudian ratusan kesananya. Yang pertama bilangan 1 sampai 2 berarti ada apa? Wahidun, terus isnani. Nah, jenis ma'dudnya sama, jumlahnya sama, i'robnya sama. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini. Kalau jenis dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 2 ya. Ada apa? Ada muzakar, kemudian ada mu'annas. Ada mu'annas. Nah, berarti kalau misalnya bilangan 1 sampai 2 sama, ketika adadnya muzakar, berarti ma'dudnya muzakar. Ketika adadnya mu'annas, ma'dudnya pun mu'annas. Kemudian yang kedua dalam hal jumlah. Jumlah ada apa aja? Mufrad, mutsanna, sama jama'. Nah, untuk bilangan 1 sampai 2 antara adad dan ma'dudnya itu disamakan jumlahnya. Ketika adadnya mufrad, ma'dudnya mufrad dan sebagainya. Kemudian i'robnya pun sama, artinya marfu, marfu, mansub dan mansubnya itu sama antara adad dan ma'dudnya. Kita lihat contoh ya. Nah, contoh yang pertama itu ada qolamun wahidun, qolaman isnani, syajaratun wahidatun. Tadi kita udah bahas ya. Nah, kalau misalnya bilangannya 1 sampai 2 jenisnya sama nih, muzakar, wahidun juga muzakar. Kalau misalnya wahidun muannasnya apa? Wahidatun, tinggal tambahin tak marbutoh. Kemudian qolamun mufrad, wahidun juga mufrad. Berarti sama dalam hal jumlah. Yang kedua, qolaman isnani. Nih, ini mutsanna, ini juga mutsanna. Kemudian dia muzakar, isnani juga muzakar. Kalau isnani muannasnya apa? Isnatani ya. Oke. Sekarang contoh yang terakhir. Syajaratun wahidatun. Syajaratunnya apa? Mu'annas. Wahidatunnya juga mu'annas ya, berarti sama. Begitupun dalam hal jumlah. Dalam hal i'robnya kebetulan kita di sini semuanya marfu ya. Un, mani, ani, tun. Kalau misalnya mansub berarti qolaman wahidan. Qolamainis naini, syajaratan wahidatan. Oke. Selesai ya yang part pertama. Kemudian yang kedua ada bilangan dari 3 sampai 10. Nah, kalau misalnya bilangan 3 sampai 10 jenis antara adad dan ma'dudnya itu harus berbeda. Kalau misalnya adadnya mu'annas berarti ma'dudnya muzakkar dan sebaliknya. Dalam segi jumlah si ma'dudnya ya. Nih, jumlah ma'dud dia harus jama'. Berarti dijamakkan. Dan i'rab ma'dud
harus majrur, dimajrurkan. Garis bawahi ya, ketika 3 sampai 10 ma'dud dalam keadaan berlainan dijamak majrurkan. Kita lihat ke contoh. Ada salah satu aklamin. Tadi berlainan ya. Salah satu aklamin berlainan dalam hal jenis. Salah satu apa? Mu'annas. Ada tak marbutohnya ya. Kemudian aklamin dari kata qolamun. Muzakkar. Nah, berarti udah ya. Nah, tidak sama. Kemudian tadi ma'dudnya harus dijamak majrurkan. Aklamun itu asalnya qolamun. Qolamun jamaknya apa? Aklamun. Kemudian dimajrurkan jadi aklamin. Ini udah majrur ya, nih tanda majrur. Dan dia jamak. Kemudian yang bawah. Salasu saburotin. Salasu apa? Muzakkar. Saburotin mu'annas. Mana ma'dudnya? Ini ya. Ini saburotin ma'dud. Berarti dia harus jamak majrur. Kalau mufradnya apa? Saburotun. Kemudian dijamakkan jadi saburotun. Dan terakhir dimajrurkan jadi saburotin. Oke ya. Nah, untuk bilangan 11 sampai 99, kemudian yang ratusan dilanjut di minggu depan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.